Kalian tahu gak sih apa itu arbitrase? Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian dari non-litigasi. Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan. Sebelumnya, hai semuanya, nama saya Cornel Aulia dengan NIM akhir 0029 yang sedang belajar dari hukum dagang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian arbitrase, undang-undang arbitrase, dan juga salah satu isu hukum mengenai arbitrase itu sendiri. Simak videonya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian arbitrase. Arbitrase merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang arbiter, yakni pihak ketiga yang bertugas menyelesaikan sengketa. Di Indonesia sendiri, arbitrase mempunyai nama lembaga yang biasa dikenal dengan sebutan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang mana hal ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal yang belum timbul sengketa. Setelah kita ketahui pengertian dan juga undang-undang mengenai arbitrase, selanjutnya yaitu membahas mengenai isu hukum yang berjudul Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, analisis kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Berkah Karya Bersama. Di dalam perkembangan dunia bisnis modern, hubungan antar perusahaan memang seringkali rawan menimbulkan suatu perselisihan. Nah, biasanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pelaku usaha seringkali memilih alternatif penyelesaiannya melalui arbitrase. Karena dianggap lebih cepat, rahasia, dan juga memberikan putusan yang bersifat final serta mengikat seperti pada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam kasus ini, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau CTPI dan juga PT Berkah Karya Bersama atau BKB telah memilih dan juga menyepakati penggunaan arbitrase dalam investment agreement. Namun, pihak CTPI membawa sengketa ini ke pengadilan negeri, sehingga hal ini menimbulkan konflik baru, yakni konflik kewenangan dengan BANI. Lalu, bagaimana sih proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT CTPI dengan PT BKB dan juga bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa pada kasus ini? Proses penyelesaian sengketa CTPI dan juga BKB ini terjadi menjadi dua jalur. Yang pertama ada jalur pengadilan atau litigasi yang dilakukan oleh CTPI. Padahal seharusnya ini nggak boleh dilakukan, tapi CTPI tetap menempuh jalur ini. Setelah CTPI menggugat BKB kepada pengadilan negeri, BKB protes dan mengajukan aspirasi. Ini kan nggak boleh di PN, kita sudah sepakat arbitrase. Namun PN menolak protes BKB. Yang mana ini membuat jalur penyelesaiannya menjadi lebih lama dan juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati. Seharusnya dalam penyelesaian arbitrase ini tidak memerlukan pengajuan kepada pengadilan negeri, melainkan cukup untuk menaati aturan yang ada dan juga langkah-langkah arbitrase yang mana hal tersebut telah tertera pada Undang-Undang Nomor 30 1999. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kekuatan hukum putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ini. Kekuatan hukum arbitrase ini dalam kasus PT CTPI dan juga PT BKB terletak pada sifat putusan arbitrase yang final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pengadilan. Yang mana hal tersebut telah diatur dalam pasal 60 pada Undang-Undang 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau PK. Karena pada dasarnya juga CTPI dan juga BKB ini sudah sepakat memakai arbitrase dalam investment agreement. Maka, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa ini dan juga putusan BANI memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam sengketa ini. Karena putusan BANI bersifat final, mengikat, berkekuatan tetap dan juga para pihak wajib mematuhinya termasuk CTPI yang telah melaporkan BKB dalam pengadilan negeri. Jika ditarik kesimpulan, penyelesaian sengketa antara PT CTPI dan juga PT BKB semestinya dilakukan melalui arbitrase. Karena para pihak sudah mencantumkan klausul arbitrase dalam investment agreement sejak awal. Yang terakhir, putusan arbitrase BANI sesungguhnya memiliki kekuatan hukum penuh yang bersifat final dan juga mengikat. Konflik kewenangan yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan di tingkat pengadilan dalam menghormati perjanjian arbitrase, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis. Dapat kita lihat, dalam kasus CTPI versus BKB ini menjadi contoh penting mengapa arbitrase itu perlu dihormati sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah dan juga efektif. Mungkin sekian dari saya.
Jika ada salah tolong koreksi di kolom komentar. Dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. See you, bye-bye.